Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kami kembali mengucapkan selamat malam dan selamat bergabung bersama dengan kami dari Gereja Masai Advent hari ke-7 Jemaat Jember di acara Pekan Doa Pemuda. Pada malam hari ini kita tiba di hari yang keempat. Dan pada saat ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Untuk memulai ibadah kita, mari kita memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh tim musik dan doa buka akan dibawakan oleh Saudari Yatmi Rumampuk. Lagu Syiar nomor 438, Tuhan selalu pimpin aku. Tuhan selalu pimpin aku pada jalan yang lurus. Bagaimana boleh aku sangkal Tuhan yang tulus. Damai surga hidup suci oleh iman padamu. Penghiburan dalam susah karena Yesus sertaku. Penghiburan dalam susah karena Yesus sertaku. Tuhan selalu pimpin aku dalam perjalananku. Lepaskan dari bahaya dan beri roti padaku. Meski takut aku rasa dan lemah jiwaku, air hidup diberikannya memuaskan jiwaku. Air hidup diberikannya memuaskan jiwaku. Tuhan selalu pimpin aku rasa kasih-Nya. Nanti kelak di negeri baru aku hidup selamanya. Dalam surga negeri suci dengan lagu yang merdu, aku selalu akan nyanyi. Tuhan sudah pimpinku. Aku selalu akan nyanyi. Tuhan sudah pimpinku. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, yang Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Baik. Kami datang di hadapan Tuhan yang suci Bapa, bersyukur makasih Bapa Tuhan, karena kasih Tuhan sasa menyertai kami sepanjang hidup kami. Bapa, pada jam yang indah ini Bapa, kami orang-orang muda akan mengikuti kebaktian Pekan Doa Orang Muda pada hari keempat ini Bapa. Biarlah Engkau memimpin acara kebaktian ini dengan prosesi Tuhan. Kiranya acara kebaktian ini boleh berjalan sesuai Tuhan, menjadikan kepujian bagi nama Tuhan dan berkah sukacita bagi semua. Terlebih bagi saudari Arel yang akan membawakan khotbah, biarlah Tuhan menguasai hati mereka, hati Aurel dengan prosesi Tuhan. Biarlah Aurel boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai kehendak Tuhan dan menjadikan kepujian, ketinggian bagi nama Tuhan dan berkah sukacita bagi semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Saudari Yatmi Rumampuk yang sudah membawakan doa buka. Firman Tuhan pada malam hari ini dengan satu judul, Tuhan, aku akan pergi, pulihkan aku,
yang akan dibawakan oleh Saudari Rahwel Ananda. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dalam lagu tema kita yang akan dipimpin oleh tim musik. Dengar suara Yesus pagi, ku jawab bukan pergi, ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab bukan pergi, pergi kita kasih. Bagikanlah pengharapan, kamilah aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusan terbaik. Bagikanlah kasih, bagikanlah Shalom, selamat malam bagi kita semua. Pada hari yang keempat dari Minggu Sembahyang, orang muda kita pada sepanjang minggu ini berjudul Tuhan, Aku Akan Pergi, Pulihkan Diriku. Sebelum kita memulaikan mendengar firman Tuhan kita akan sama-sama mengambil waktu untuk berdoa. Bapa yang kekal, Allah yang bersata dalam kerajaan surga yang suci dan mulia, sebentar kami rindu untuk dengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh pimpin kami dalam apa yang kami dengar, apa yang akan keluar terucap dari mulut hamba-Mu ini Bapa, hanya berasal dari-Mu saja. Ditinggi dan dimuliakan nama-Mu dari kekal sampai kekal. Dalam Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari hari keempat dari pekan Minggu Sembahyang kita, pemuda kita pada hari ini berjudul Tuhan, Aku Akan Pergi, Pulihkan Diriku. Sebelum kita mengenal adanya apa yang terjadi akhir-akhir ini, ternyata dunia ini pernah terjadi, ada begitu banyak endemik penyakit terjadi besar di dunia ini. Yang pertama, ada penyakit cacar. Penyakit ini menelan korban jiwa sebanyak 26 juta jiwa dalam kurun waktu 100 tahun. Lalu yang kedua, ada penyakit pes atau sampar. Penyakit ini menelan korban kurang lebih sebanyak 20 juta korban jiwa. Dan yang terakhir, pada tahun 1918 ada suatu penyakit besar terjadi pasca Perang Dunia, yaitu ada penyakit Spanish flu, di mana dia ini menyebabkan 25 juta jiwa meninggal hanya dalam waktu yang begitu cepat, yaitu sepanjang 8 bulan. Dan yang akhir-akhir ini terjadi, ada suatu penyakit baru yang belum terlalu lama umurnya ada di dunia ini. Dia dinamakan sesuai dengan bentuk dari virus yang menimbulkan penyakit ini, yaitu virusnya itu bentuknya seperti mahkota, makanya dia disebut corona. Banyak petugas-petugas medis jatuh berguguran, tidak hanya petugas medis harus bersusah payah untuk menangani penyakit ini, juga penyakit ini telah menelan korban jiwa begitu banyak dan tersebar di seluruh dunia. Dari data harian yang diambil pada tanggal 19 Maret tahun 2021, dikatakan ada 6.570 kasus baru COVID-19 yang ada di dunia ini, di Indonesia. Dan di dunia ada tercatat sudah sebanyak 122 juta kasus COVID-19 dengan kematian mencapai 2,69 juta di seluruh dunia.
Ya, kita sama-sama tahu penyakitnya adalah Coronavirus Disease 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19. Pada hari ini, pada judul Pulihkan Diriku, kita akan juga membahas lebih lanjut mengenai satu penyakit yang ada di Alkitab. Kita sama-sama buka ayatnya, ada di kisahnya terdapat dalam Markus 1 ayat 40 sampai 42. Begini firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Satu kisah yang sudah kerap kali kita dengar ya. Bukan pertama kali kita mendengar kisah mengenai Yesus menyembuhkan seorang yang berpenyakit kusta. Di sini dia ada satu orang ketika Tuhan Yesus sedang berada dalam sebuah perjalanan. Ada seorang penyakit kusta mendatangi Yesus dan meminta kesembuhan. Di sini penyakit kusta ini pada zaman di mana Tuhan Yesus hidup di dunia adalah suatu penyakit yang sangat menjijikkan. Dia ini orang-orang yang terkena penyakit kusta, mereka itu sangat ditakuti karena penyakit ini itu sangat menular. Bukan hanya bagi orang yang menderita, tapi juga bekasnya tidak pernah hilang dari tubuh penderita ini tadi. Lalu yang kedua ini penderita-penderita kusta dianggap oleh orang-orang di zaman itu adalah seorang yang najis. Di mana orang-orang yang berpenyakit kusta ini hidupnya dijauhkan atau diasingkan jauh dari keramaian masyarakat karena dianggap mereka ini najis. Dan pada saat itu atau bahkan sampai saat ini penyakit ini masih belum ada obatnya. Dan pada penyakit kusta di zaman itu dia itu disebut sebagai tulah atau ini adalah balasan dari dosa-dosa yang dilakukan oleh orang itu di masa lalu. Oleh karena itu orang ini mendapatkan kusta. Itu adalah anggapan orang-orang sejaman Yesus terhadap orang-orang yang berpenyakit kusta. Namun ternyata kusta ini walaupun dia sangat-sangat menjijikkan, sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat mudah untuk menyebar, ada seorang penulis Kristen menyatakan bahwa ada yang lebih buruk daripada penyakit kusta. Bahkan penulis Kristen ini mengatakan bahwa penyakit yang satu ini dia ini lebih ngeri daripada kusta dan akibatnya itu lebih mengerikan lagi daripada kusta. Diambil dari bukunya dengan judul Kerinduan Segala Zaman, jilid 1 halaman 266. Seorang penulis Kristen bernama Ellen G. White, dia menyatakan bahwa dosa adalah penyakit yang lebih mengerikan dibandingkan dengan kusta. Izinkan saya membacakannya. Pekerjaan Kristus dalam menyembuhkan orang yang kusta dari penyakitnya yang mengerikan itu menjadi suatu ilustrasi tentang pekerjaannya dalam menyucikan jiwa dari dosa. Orang yang datang pada Yesus itu penuh dengan kusta. Racun penyakit yang mematikan itu merajalela pada seluruh tubuhnya. Murid-murid berusaha untuk mencegah guru mereka supaya jangan menjamah orang kusta. Karena seorang yang berani menjamah seorang yang penyakit kusta menjadikan dirinya juga najis. Tetapi tangan Yesus diletakkan pada orang kusta itu, di mana Yesus tidak mendapat apa-apa yang najis. Jamahannya memberikan kuasa yang memberikan hidup. Penyakit kusta disembuhkan. Demikian pula dengan kusta dosa yang telah berakar dalam, mematikan dan mustahil disucikan oleh kuasa manusia. Diambil dari Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman 266. Dari tulisan ini dikatakan bahwa dosa ini sama mengerikannya dengan kusta. Tidak ada obatnya. Di dunia ini mau dicari dimanapun tidak akan pernah ketemu obatnya. Tapi ada satu kabar bahagia di mana ada satu obat yang ditemukan untuk penyakit dosa yang mengerikan ini. Sebagai
perbandingan yang selanjutnya, seorang pengkhotbah bernama Greg Laurie, dia membandingkan antara kusta dan dosa. Di mana dia mengatakan yang pertama itu adalah kusta, penyakit ini terjadi secara tidak terduga. Ini juga terjadi pada penyakit dosa, di mana seperti saat Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat dan memakannya, dia tidak menyangka bahwa percakapan sederhananya dengan ular akan membawanya dalam satu dosa yang membawa penyakit dosa ini bagi seluruh umat di dunia ini. Begitu juga dengan Daud. Daud tidak menyangka bahwa pandangannya yang di atas istananya itu akan membawa dia pada suatu dosa yang besar yang tidak hanya berdampak pada dirinya, tapi juga pada keturunannya. Lalu yang kedua, dikatakan bahwa kusta ini menyebar dengan sangat cepat. Sama halnya dengan dosa, dia juga menyebar dengan sangat cepat di dalam jiwa. Dia bisa menyebar hanya dalam hitungan detik saja. Karena dosa ini membawa kesakitan yang begitu besar dan juga membawa mudah untuk menyebar dan bertumbuh di dalam jiwa. Lalu yang ketiga, kusta sangatlah menular. Akibat dari dosa, sama menularnya dengan penyakit kusta. Dia tidak hanya membawa dampak bagi orang yang berbuat dosa, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi ada suatu obat. Walaupun sampai sekarang kusta belum terdapat obatnya, tetapi ada satu obat bagi penyakit dosa. Di sini dikatakan bahwa orang-orang muda, hal yang nyata dan mukjizat ini ada dalam firman Tuhan. Firman Allah adalah obat dari kusta dosa. Banyak yang beranggapan bahwa kesembuhan orang berpenyakit kusta ini datang dari jamahan Yesus. Namun Markus dalam Markus 1 ayat 40 sampai 42 menyatakan bahwa firman yang keluar dari mulut Yesus itulah yang menyembuhkan orang ini sehingga orang ini menjadi tahir. Melalui jamahan Yesus seperti yang dijelaskan Alkitab mengekspresikan kasih yang ia rasakan kepada orang kusta tersebut. Namun firman yang keluar dari mulut Yesus adalah obat bagi kusta dosa tersebut. Dikatakan bahwa maka tergeraklah hati Yesus melihat orang kusta ini. Sama seperti tergeraklah hati Bapa melihat penyakit dosa yang ada pada manusia. Begitu besar kasihnya Bapa kepada manusia sehingga tergeraklah hati Bapa ketika melihat manusia ini berpenyakit dosa. Bapa mengirimkan anaknya untuk menjadi obat atau penyembuh dari kusta dosa yang dihadapi oleh manusia. Firman Allah memiliki kuasa yang memulihkan hidup kita. Memberikan hidup, karena firman Allah ini memberikan hidup, memulihkan iman, menghasilkan perubahan, mengusir kejahatan, memberikan mukjizat, mengobati luka, meneguhkan karakter, mengubahkan keadaan, memberikan kebahagiaan, mengatasi kesulitan, mengalahkan godaan, membangkitkan pengharapan, berkuasa melepaskan, menyucikan pikiran, menghasilkan sesuatu menjadi ada, dan menjamin masa depan kita. Di mana semua masa depan kita ini tergantung pada satu firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendapatkan obat dari penyakit dosa yang sudah diturunkan, diwariskan dari nenek moyang kita sampai saat ini masih ada. Kita sudah mendapatkan obat, kita sudah mendapatkan jawaban dari penyakit ini, yaitu firman Tuhan. Yang perlu garis bawahi dari cerita ini lagi adalah kita sama-sama membaca dalam Markus 1 ayat 45. Apa respon dari orang kusta tersebut setelah dia menerima kesembuhan dari Allah? Dikatakan bahwa dalam Markus 1 ayat 45, tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari berbagai penjuru. Di sini dikatakan bahwa ketika Yesus sudah selesai menyembuhkan orang kusta ini, dikatakan bahwa
Yesus mengatakan pada orang kusta, jangan berkata kepada siapapun. Biarlah tunjukkan dirimu kepada imam dan berikan persembahan seperti yang dikatakan oleh Musa. Dan jangan bilang ke siapa-siapa. Tapi respon dari orang kusta ini adalah respon yang sangat tulus ketika seorang mendapatkan Injil atau kabar bahagia. Harusnya itu juga yang terjadi pada kita. Bagaimana hati kita selalu terpanggil untuk mengabarkan kabar baik ini ke semua orang. Tidak hanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi ke lebih banyak orang lagi. Kita pergi, kita kabarkan betapa baiknya Kristus dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah pulihkan hidup kita merasakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, adalah tugas kita sekarang. Bagaimana kita merespon terhadap kasih Allah dengan menyebarkannya ke orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita juga dapat menikmati, merasakan, menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebagai penutup, ada kisah dari seorang misionaris dari Belgia. Misionaris ini bernama Jose Damian. Jose Damian ini adalah seorang Belgia yang lahir pada tahun 1840. Suatu hari dia melihat atau mendengar kabar bahwa di Kepulauan Hawaii ada suatu pulau tertentu di mana orang-orang kusta tinggal di situ. Dari sekian banyak kepulauan Hawaii yang begitu indah, ada suatu pulau di mana suatu yang menjijikkan terjadi, yaitu ada kumpulan dari orang-orang kusta tinggal di pulau itu. Akhirnya Jose Damian ini dia berinisiatif untuk pergi ke sana, mengabarkan Injil, mengabarkan kabar bahagia bagi orang-orang yang ada di kepulauan bernama Pulau Molokai di Kepulauan Hawaii. Dan ketika Jose Damian ini pertama kali tiba di Pulau Molokai, dikatakan bahwa ketika dia melihat kondisi dari para penderita kusta ini tadi dengan wajah, tangan, dan kaki mereka yang cacat, dia tidak sanggup melihatnya dan dia memalingkan wajahnya. Jadi dia sudah jauh-jauh dari Belgia, dia jauh ke Pulau Molokai, dan ketika tiba di Pulau Molokai ternyata dia merasa ini semua menjijikkan gitu. Dia akhirnya memutuskan untuk tinggal di suatu gubuk kecil, dia tinggal sendirian di sana, dia menyiapkan makanan, mencuci bajunya, dan melakukan segala urusannya sendirian. Dia merasa jijik melihat kondisi yang mengenaskan dari penderita yang ada di situ. Ditambah lagi dia tidak ingin terjangkit dari penyakit kusta itu tadi. Dia melarang mereka, orang-orang yang ada tinggal di pulau ini, untuk datang mendekat ke gubuknya. Dan ia hanya akan pergi ke gereja untuk berkhotbah, lalu kembali pulang ke gubuk kecilnya. Tapi setelah beberapa waktu lamanya, ditemukan bahwa tidak ada perubahan iman yang terjadi di pulau ini. Tidak ada, khotbah-khotbahnya tidak memiliki dampak, dan tidak cukup untuk sekedar berkhotbah. Dan dia akhirnya menyadari bahwa ia sadar jika dia ingin membagikan kasih Kristus, dia harus melakukannya melalui tindakan dan bukan hanya sekedar kata-kata. Kemudian, akhirnya setelah dia menyadari hal ini, dia memutuskan untuk berbaur dengan orang-orang kusta yang tinggal di Pulau Molokai. Dia membantu mereka membangun gubuk mereka, dia menggali sumur agar mereka memiliki air yang cukup, ia menyediakan pakaian, makanan, membersihkan dan membalut luka mereka. Dan akhirnya, Jose bergaul dengan mereka dan meninggal sebagai orang kusta. Namun menjelang kematiannya, ada suatu hal luar biasa terjadi di mana dia memiliki sukacita yang begitu besar karena orang-orang yang tinggal di pulau itu, di mana tempat dia melayani, akhirnya seluruh orang-orang di situ menerima Yesus sebagai juru selamat. Melalui kehidupan dari Jose Damian ini, kita dapat melihat bahwa ketika kita menerima firman Tuhan, ketika kita mengalami pemulihan di dalam hidup kita, kita rindu untuk membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang membutuhkan kabar baik itu. Dan tidak hanya melalui kata-kata saja, tapi juga melalui tindakan. Kita nyatakan kasih Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga orang-orang di sekeliling kita dapat menikmati kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Ketika kita mengalami mujizat pemulihan dari firman Allah,
kita pun akan berkata-kata seperti itu, seperti orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus pada saat itu. Tuhan, aku akan pergi. Kiranya firman yang singkat ini boleh menjadi kekuatan buat kita, dan nama Tuhan ditinggi dan dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati. Tak ku mengerti rahmat-Nya yang nyata padaku. Ku tak layak karena dosa, Kristus selamatkanku. Tapi ku tahu siapa Dia yang ku percaya memimpin aku. Padanya aku berjanji setia selama-lamanya. Tak ku mengerti tebusan bagi manusia, bila percaya sabdanya, hatiku damailah. Tapi ku tahu siapa Dia yang ku percaya memimpin aku. Padanya aku berjanji setia selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di atas tahta kasih kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan menerima segala puji, hormat, serta syukur kami. Tuhan, saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan berkenan memberikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan pula untuk menolong kami, sehingga setiap firman yang telah kami pelajari bukan sekedar menjadikan kami semakin pintar tentang firman Tuhan, tetapi menjadikan kami semuanya semakin hidup selaras dengan kehendak Tuhan, dan firman Tuhan boleh menguasai segenap kehidupan kami, agar kami oleh pertolongan Tuhan semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Saat ini juga Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa serta kesalahan kami, serta Tuhan berkenan menguduskan kami. Bahkan apabila ada hal yang sekiranya itu tidak kami sadari, yang merupakan dosa, kiranya Tuhan berkenan pula menghapuskan, sehingga kami semuanya Tuhan dapati kudus, dan saat kami berdoa syafaat, doa kami boleh naik ke tahta hadirat Tuhan,
boleh menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Tuhan, saat ini izinkanlah kami berdoa syafaat untuk keluarga kami, untuk para sahabat kami. Kami berdoa untuk Saudari Rahuel yang telah Tuhan gunakan untuk menjadi sarana Tuhan, menyampaikan nasihat Tuhan bagi kami semua. Kiranya Tuhan semakin memberkati Saudari Rahuel, baik dalam menempuh apa yang dicita-citakan, juga dalam pelayanan, bahkan dalam segenap langkah kehidupan sehari-hari. Demikian juga kami berdoa untuk Saudara Yosef, yang Tuhan juga gunakan menjadi sarana Tuhan untuk menyampaikan sabda Tuhan di hari kemarin. Kiranya oleh karya Tuhan, maka Saudari Rahuel juga Saudara Yosef semakin hidup di dalam sukacita Tuhan. Tuhan berkati setiap apa yang dikerjakan, sehingga semuanya berhasil. Tuhan juga berkati segala apa yang dicita-citakan, yang direncanakan, sehingga semuanya sempurna, selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan lancarkan semuanya, sehingga semuanya membuahkan berkat kesuksesan dari Tuhan, menjadi berkat untuk semuanya, menjadi sukacita untuk sesama kami, dan di atas segalanya, jadikan nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk para umat Tuhan yang sangat membutuhkan jamahan pertolongan Tuhan untuk kesehatan, sehingga semuanya segera sembuh. Kami berdoa untuk orang tua dari Saudari Eca. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Cecilia yang ada di Denpasar, juga Ibu Sali yang ada di Denpasar. Kami berdoa pula untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik. Juga untuk Bapak Sugeng Indarto yang ada di Sumatera. Kami memohon kiranya Tuhan semakin menyatakan jamahan kuasa Tuhan yang menyembuhkan, sehingga semuanya segera sehat dan kembali beraktivitas dengan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan dari Ibu Indrawan yang ada di Jember, juga untuk Bapak dan Ibu Lip yang ada di Arjasa. Demikian juga untuk Ibu Rike yang ada di Malang. Kiranya oleh karya Tuhan, semuanya semakin sehat, sehingga menjadi sukacita bagi kami semua, dan Tuhan yang kembali terpuji dan termuliakan. Kami berdoa pula untuk para umat Tuhan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tuhan, kami sangat yakin Tuhan sangat mengasihi mereka semua. Demikian juga Tuhan tetap mengendalikan situasi dan apapun yang ada di sana. Untuk itu Tuhan, kami memohon Tuhan melindungi, memberkati mereka semua, sehingga semuanya sehat, dan apabila ada hal-hal yang menyedihkan, Tuhan berikan penghiburan bagi semuanya yang ada di sana. Juga yang saat ini sedang melakukan upaya-upaya penyelamatan, Tuhan berkarya pula, sehingga semuanya boleh berjalan dengan yang terbaik. Dan para umat Tuhan di sana pun juga tidak kekurangan satu apapun, karena Tuhan memberkati dan memelihara mereka. Sehingga dengan demikian, menjadi sukacita bagi kami semua, dan Tuhan yang kembali terpuji dan termuliakan. Kami berdoa untuk Lukas yang mau masuk SMP. Kiranya Tuhan berkarya, Tuhan memberkati dan melindungi Lukas, sehingga Lukas mendapatkan sekolah yang terbaik. Demikian juga Tuhan memberkati apa yang dicita-citakan, sehingga Lukas boleh menggapai dengan penuh sukacita dari Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Tommy,
Kiranya Tuhan semakin memberkati sehingga semuanya sehat, berkelimpahan berkat rezeki dari Tuhan, serta senantiasa di dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Yusak yang ada di Australia, yang saat ini sedang menyelesaikan pendidikan di sana, juga yang berencana untuk pulang ke Indonesia pada bulan Juli. Kiranya Tuhan berkarya sehingga semuanya Tuhan lancarkan dan membuahkan hasil yang terbaik dan tiba kembali di Indonesia, berkumpul dengan keluarga dengan penuh sukacita Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga muda yang merindukan momongan dari Tuhan, baik untuk keluarga Ibu Ava dan Bapak Mercy, juga untuk keluarga Bapak Edward dan Ibu Dini. Kiranya Tuhan berkarya sehingga semuanya boleh segera mendapatkan anak dari Tuhan, menambah kebahagiaan dalam keluarga, dan kembali menjadi pujian serta kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa pula untuk Ibu Linda Abednego yang ada di Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati baik bayi yang ada dalam kandungan, juga ibu yang saat ini mengandung, sehingga semuanya sehat dan nanti pada saat persalinan berjalan dengan lancar, bayi yang dilahirkan boleh menjadi berkat, menjadi sukacita bagi keluarga. Demikian juga ibu senantiasa sehat, dan Bapak Abednego Tuhan berkati dengan berkat rezeki dan kesehatan dari Tuhan sehingga nama Tuhan kembali yang terpuji dan termuliakan. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Namun kami sangat yakin jawaban Tuhan jauh lebih indah dari apa yang dapat kami pikirkan, yang dapat kami haturkan dalam keterbatasan kami ini. Karena semuanya kami persembahkan di dalam nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Demikianlah ibadah Pekan Doa Pemuda dari Gereja Masai Advent hari ke-7 Jemaat Jember pada malam yang keempat. Kami tetap mengundang untuk semuanya boleh bergabung bersama kami di ibadah Pekan Doa Pemuda pada hari yang kelima. Baik itu melalui Zoom, melalui radio, maupun melalui Facebook. Untuk besok malam yang akan membawakan firman Tuhan adalah Saudara Yeriko. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati.